Julius, Alpa Bu. Alvin, Sagit. apa ya? Oke. Baik, kita akan memulai pertanyaan kita. Anak-anak, jadi pembahasan kita pada saat ini yaitu melayani masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pertama-tama Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata masyarakat? Warga. Warga. Jadi masyarakat itu adalah kita semua. Kita juga adalah masyarakat. Orang-orang yang ada di sekitar kita adalah masyarakat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang terkait dengan materi kita saat ini adalah ketika anak-anak bertemu dengan orang yang miskin di suatu perjalanan, ketika anak-anak bertemu dengan orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan, apa yang akan kalian lakukan? Membantu. Ya, betul sekali. Kita akan membantu orang-orang tersebut sebagai cerminan bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Ada yang pernah melihat ini orang ini? Tidak Bu. Ya, jadi orang ini namanya Santo Vincentius Apollo. Nah, beliau ini adalah pembahat gereja Prancis yang dikenal dengan Bapak orang miskin. Kenapa disebut dengan Bapak orang miskin? Karena dalam kisah hidupnya dia itu sangat mengasihi orang miskin dan orang yang menderita. Setelah ia menyelesaikan masa studinya, ia meraih gelar sarjananya, hatinya tergerak untuk beralih dari hidup mencari penghasilan untuk diri sendiri kepada hidup hanya untuk mengabdi Tuhan dan orang miskin. Nah, ia kemudian mendirikan suatu perkumpulan yang disebut Persaudaraan Pengabdi Orang Miskin. Nah, jadi dari kisah hidupnya ini banyak hal yang perlu diteladani sebagai umat Kristen. Apa saja yang perlu diteladani itu? Yang pertama adalah rajin membantu orang tua dari kecil. Nah, hal yang dikerjakan pada saat itu adalah dia rajin membantu orang tuanya sebagai penjaga ternak. Nah, yang kedua, anak yang pandai. Nah, Vincentius ini dari 3 bersaudara dia yang paling pandai. Nah, itu yang perlu kita teladani dari kisah hidupnya. Kemudian yang ketiga, hidup mengabdi kepada Tuhan dan orang miskin. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa beliau ini sangat mengasihi orang miskin. Kemudian yang keempat, dia suka menolong orang miskin, sakit, menderita dan terlantar. Kemudian yang kelima, merawat para pengungsi dan tahanan. Nah, benar-benar bahwa hidup seorang Vincentius ini benar-benar melayani Tuhan dalam hidup orang miskin dan terlantar. Di dalam Alkitab dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu bagi kita semua ketika kita mendengarkan kisah yang ini, itu sudah tidak asing lagi, di mana pada saat itu sudah banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Nah, ketika tiba di suatu tempat, mereka merasa lapar, capek, dan lelah, sehingga mereka ini berhenti, tetapi saat itu tidak ada sama sekali makanan atau minuman yang mereka bisa makan, sehingga mengeluhlah mereka. Nah, kemudian disitulah Yesus memberi makan dengan, nah saat itulah Yesus memberi 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang itu. Nah, kemudian dari kisah Yesus ini, silakan untuk berbagi, berdiskusi dengan teman sebangku dengan mendiskusikan ini. Bentuk pelayanan seperti apa yang dapat kami lakukan untuk masyarakat berdasarkan teladan yang diberikan oleh Yesus. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Nanti akan satu orang dari teman sebangku akan membacakan hasil diskusi ini di depan. Sudah? Sudah Bu. Oke. Yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami tentang bentuk pelayanan ada 3. Yang pertama yaitu mengasihi dan memberikan
pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama. Yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan keadaan. Kasih selalu terbaik anak-anak, bagaimana untuk menghayati bab melayani masyarakat? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, peduli terhadap alam semesta adalah salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar tentang contoh peduli terhadap alam. Membuang sampah pada tempatnya juga merupakan salah satu dari bentuk peduli terhadap alam. Nah, yang kedua, peduli terhadap orang lain yang sedang dalam keadaan terpuruk merupakan pelayanan masyarakat seperti yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi. Kemudian yang ketiga, kepedulian terhadap orang lemah yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan, itu perlu untuk ditolong tanpa memandang dari segi apapun. Nah, kemudian yang ketiga, mengasihi orang miskin dan menderita dan berdoa bagi mereka dengan tulus dan ikhlas sehingga mereka menerima hikmat dan pertolongan yang asalnya dari Tuhan saja. Nah, anak-anak perlunya untuk mendoakan sesama kita yang mengalami penderitaan, berdoa bagi mereka supaya mereka dimudahkan dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Jadi anak-anak, pada materi kita yang telah kita bahas pada hari ini mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk terlibat dalam pelayanan masyarakat, yakni dengan memperhatikan alam sekitar kita dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, karena kita adalah cerminan yang akan mencerminkan bahwa kita adalah orang Kristen yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi pembelajaran kita apa yang kalian pahami